Saya mohon izin sebentar adik-adik ya. HP saya ketinggalan. Saya mau kabari orang di rumah. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, kita mulai pembelajaran pagi hari ini di agenda 2 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi agenda 2 ya. Agenda 2 ini adalah lanjutan dari agenda 1 tentunya, dan di agenda 1 ada output yang sudah didapatkan oleh adik-adik semuanya. Outputnya adalah di agenda 1 apa outputnya yang adik dapatkan? Dapat menganalisis isu-isu yang ada di tempat kerja, Iya. Pak. Ya, menganalisis isu-isu. Jadi dari analisis isu yang adik-adik tawarkan di agenda 1 itulah yang dilanjutkan. Ada isu APKL, kemudian analisis isu dengan metode APKL, USG, kemudian memilih satu yang dominan, ya, kemudian dicari penyebab isunya. Ya, setelah penyebab isunya ketemu, adik-adik akan menurunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan, adik-adik akan urai lagi setiap kegiatan menjadi diurai lagi menjadi tahapan kegiatan. Dan setiap tahapan kegiatan terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, dalam hal ini berakhlak. Ya, nanti setelah itu, itulah outputnya di agenda 2. Adik-adik bisa memberikan keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan apa? Nilai berakhlak ya, nilai-nilai dasar ASN. Oke. Ya, setelah itu adik-adik setelah selesai itu lanjut ke agenda 3. Apa outputnya di agenda 3? Adik-adik akan memberikan keterkaitan antara judul dan kegiatan-kegiatan itu dengan agenda 3, kedudukan dan peran. Dalam hal ini manajemen dan smart ASN. Ya. Yaitu alur pikir kita sudah kita bangun, maka jadilah rancangan aktualisasinya adik-adik. Jadi sudah selesai nih, maksudnya di frame-nya kita sudah ada ya. Ya, apa yang akan kita lakukan? Tinggal nulisnya saja. Atau mungkin sudah selesai. Ya.
Iya, yang penting di alur pikir kita sudah ada gitu ya. Kalau alur pikir kita udah ketemu, sudah tinggal nulis aja. Dan nulis itu biasanya terhambat di narasi ya. Yang saya maksudkan itu ini, tapi setelah nulis itu kok susah ya dengan apa yang saya maksudkan. Biasanya lebih tajam ketika kita presentasi menjelaskan dibanding tulisan kita. Misalnya saya baca tulisannya Bu Andi misalnya atau Bu Astrid. Kayak hambar gitu, kayak datar gitu. Tapi setelah Bu Astrid atau Ibu Andi menjelaskan, oh itu yang dimaksud. Oh berarti harus ditambahkan nih tulisannya, narasinya ditambahkan ini. Ya tinggal begitu saja. Yang penting pokoknya sudah ada, tinggal nambahin ininya aja, aksesorisnya saja. Oke. Jadi ya pembelajaran ini kita lalui dengan santai. Ya. Mohon izin Bapak Evaluator, Ibu Evaluator, saya sudah mendahului tadi, enggak menunggu evaluator. Ya, itu yang kita lalui di Latsar ini, di pelatihan ini. Ya insya Allah sehat selalu sehingga adik-adik mengikuti seluruh proses ya, pembelajaran, penugasan, membuat rancangan, aktualisasi sampai di ujian akhir. Oke, saya juga pengen kenalan nih ya sebelum masuk ke materi agenda 2. Kalau Ibu Aldawiyah dari OPD mana? Saya dari Pak Puskesmas Bualemo, DTD Puskesmas Bualemo. Kesehatan. Puskesmas Bualemo. Jauh juga itu Bualemo ya. Iya, Pak, jauh. Itu lewat mana? Lewat Balantak atau lewat? Lewat saya kalau ke Bualemo lewat Salodik, Pak. Oh ya, Salodik ya. Oke, kalau Ibu Arvanita? Saya dari Dinas Kesehatan, Pak. Oh, dinasnya ya. Ya. Oke. Kalau Ibu Andi? Suaranya tidak dengar. Volumenya mungkin dikeraskan. Belum dengar, Bu Andi. Padahal mute ya, padahal. Iya. Iya, nanti di lain waktu ya, diperbaiki dulu. Ibu Andi hati-hati. Kalau teman yang tahu, Bu Andi dari mana? Kalau teman yang tahu. Teman di room ini yang tahu Bu Andi dari OPD mana? RSUD, Pak. Oh, RSUD. Kesehatan juga, kesehatan semua jangan-jangan ini ya. Pak Ari dari mana Pak Ari? Sama Pak, dari RSUD juga. Sama kayak Ibu Andi. Ya, oke. Ibu Nita? Dinas Tanaman Pangan, Pak. Tanaman pangan. Oke. Siapa kepala dinasnya sekarang? Pak Subhan Lanusi, Pak. Pak Subhan. Itu kantornya masih di atas yang. Iya, di Halimun, Pak. Iya. Dinas Perkebunan lalu, Pak. Iya. Ibu Nilu? Saya dari UPTD Puskesmas Simpang Raya, Pak. Simpang Raya. Simpang Raya itu? Di Bunta, Pak. Bunta, ya. Iya. Oke. Bu Gusti Ayu? Saya dari Dinas Peternakan, Pak, dan Peternakan. Kesehatan Hewan. Oke. Nah, Ibu Ririn? Saya dari Rumah Sakit Pratama Abdul Halik Masulili, Pagimana. Bagaimana? Oke, tetangganya Bu Nilu berarti ya. Oke. Bu Astrid? Dari Dinas PUPR, Pak. PUPR ya, PU ya. Iya, Pak. PU ini banyak uangnya ini ya, minta ditraktir itu. Insya Allah. PU. Oke, Pak Muhammad Landri. Sama Pak, dari Dinas PUPR juga Pak. Oh, orang PUPR semua ya. Iya, Pak.
berdua ini Pak Aris sama Bu Andi, Bu Astrid sama Pak. Panggilannya siapa? Pak Alif? Landri, Pak. Oh, Pak Landri ya. Lan RI loh ini Bapak ya. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Ya, Bu Rika? Dari Dinas PUPR juga, Pak. Oh, PUPR 3 orang ya. PUPR 3 orang. Di Puskesmas 3 orang. Rumah sakit 2 orang, Dinas Tanaman Pangan dengan Peternakan. Oke. Oke, kita mulai dari awal sih saya ingin ingin tahu gitu ya. Yang agenda 1 kemarin sudah sampai kegiatan-kegiatan nggak dari analisis yang didiskusikan kemarin apa? APKL, USD dengan Fishbone atau yang lainnya? Sudah, Pak. Jadi kami kemarin diberi tugas analisis isu kontemporer, memilih yang mana kita bisa gunakan, Pak. Fishbone, pohon masalah bisa, terus Namara, McNamara juga bisa, Pak. Oke. Ya, ditawarkan. Tapi sudah di-breakdown dengan kegiatan-kegiatan dari analisis penyebabnya itu? Iya, Pak. Sudah? Iya, Pak. Siapa yang mengampu kemarin? Ibu Niputu Dewi. Oh, Niputu Dewi ya. Udah sampai kegiatan-kegiatan ya. Jadi ya, misalnya permasalahannya kalau misalnya dari Puskesmas mengambil misalnya penanganan penyakit hipertensi misalnya ya, supaya di wilayah Puskesmas ini pasien hipertensinya menurun, maka dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi penyebab isunya. Ya, mungkin salah satunya kegiatannya penyuluhan. Apa yang perlu dipersiapkan dalam penyuluhan? Mulai dari perencanaan, kegiatan pertama, kegiatan kedua, mendesain pelaksanaan penyuluhan atau perencanaan, kegiatan 3 penyuluhan, kegiatan 4-nya mungkin ada simulasi, kalau misalnya memberikan penyuluhan bahwa yang bersangkutan bisa mengobati dirinya sendiri dengan olahraga atau gerakan. Ini misalnya ya, misalnya seperti itu. Berarti ada simulasinya bagaimana gerakan yang bagus, olahraga yang baik untuk menurunkan hipertensi, misalnya seperti itu kegiatannya. Kemudian supaya kegiatan kita ini ada unsur IT-nya gitu ya. Karena kita dituntut bahwa kegiatan kita ini judul kita, aktualisasinya kita erat kaitannya dengan Smart ASN. Agenda 3 kan, kedudukan peran ASN, ada terkait manajemen dan smart. Sehingga, oh iya, selain saya sosialisasi ke posyandu, di Puskesmas saya juga memutarkan video di ruang tunggu. Jadi saya membuat video bagaimana cara menurunkan hipertensi, kemudian saya tayangkan setiap hari Jumat agar dilihat oleh pasien gitu ya, baik pasien hipertensi atau pasien yang bukan hipertensi, sebagai pengetahuan bagaimana penanganan hipertensi secara mandiri. Kan orang hipertensi itu biasanya sudah parah baru mau dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, tapi mungkin yang sudah tahu bahwa yang bersangkutan hipertensinya tinggi, ada penanganan-penanganan yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Yaitu adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang sudah ada di frame ya, dibingkai oleh adik-adik semuanya. Saya yakin adik-adik sudah siap dengan itu ya. Tinggal nanti di sesi kedua kita tinggal mendiskusikan penajaman-penajamannya saja.
ya kegiatan-kegiatan dengan tahapannya terkait dengan berakhlak. Ya nanti di sesi terakhir saya baru feedback ke adik-adik ya apa yang direncanakan, ya kemudian apa kegiatannya yang sudah ada di bayangan adik-adik. Nah, adik-adik sudah bisa nih konsultasi dengan mentor, ya supaya dari agenda 1 penugasannya itu dilanjutkan agenda 2, dilanjutkan lagi agenda 3 yang sudah disetujui oleh mentor. Jangan agenda 1 penugasannya hipertensi, agenda 2 TB paru, agenda 3 yang lain lagi diabetes misalnya gitu. Nah, agenda 4 lain lagi ternyata PHBS gitu ya. Hidup sehat itu ya, perilaku hidup sehat. Jadi bikin terus setiap agenda bikin lagi capek ya, adik-adik yang capek. Ketika agenda 1 membuat satu tema dan disetujui oleh mentor, dilanjutkanlah ke agenda 2, adik-adik nggak terlalu capek untuk mengerjakan tugas-tugas. Walaupun saya tahu adik-adik ini sangat maksimal ya, sangat milenial gitu ya. Ya kalau Bapak ini kan kolonial, ya. Kalau adik-adik milenial. Kalau kolonial ini hanya bisa menggunakan gitu ya. Zoom, WA, telepon yang ringan-ringan ya. Aplikasi Collabjar yang upload-upload gitu bisa. Tapi kalau kena membuat video, aduh sudah menyerah sudah. Kalau Bapak disuruh penugasan ikut workshop, suruh buat video, menyerah sudah, minta tolong adik-adik yang milenial yang di kantor sini. Ya memang dimaklumi sih, yang kolonial nggak bisa buat video itu dimaklumi. Dan kegiatan itu tidak harus kita kerjakan sendiri, walaupun adik-adik nanti aktualisasi, tidak harus sendiri. Ada yang namanya tim. Boleh orang lain yang mengerjakan, tapi konsepnya dari adik-adik. Kan yang maunya ini loh, saya maunya begini loh. Saya mau gini loh tampilannya gitu, tapi saya belum bisa gitu. Saya ini ya, Bapak cerita kalau minta tolong seperti itu. Tapi kalau adik-adik kan sudah ada modal video, apalagi yang namanya ibu-ibu ini, aduh, pokoknya kalau nggak selfie nggak marem lah gitu ya. Setiap momen berjalan saja 100 meter, berhenti lagi, selfie lagi, 50 meter berhenti selfie lagi gitu. Tapi kalau adik-adik milenial kurang. Malahan yang paling sering itu mama-mama, ya. Ibu-ibu itu mama-mama, ya ampun. Saya kadang-kadang mama-mama ini jago selfie ya, memang hiburannya mungkin di situ ya. Mama-mama ini. Ini terbukti sih anak saya ya seumur adik-adik di sini ya, ini anak-anakku semuanya. Itu komen sama mamanya, mama ini loh, yang muda siapakah? Yang muda siapakah ini? Saya atau mama ini? Kok mama ini sering sekali selfie-selfie? Mamanya malah, anak saya malah bilang sama mamanya begitu. Mama ini yang muda siapa ya? Ya mungkin kalau ibu-ibu begitu. Ya anak saya juga kelahiran 98 ya, mungkin dia seumur, malah mungkin lebih muda adik-adik di sini. Ya tapi nggak bisa di PNS kayak adik-adik. Ya. Anak saya di swasta sih. Ya. Jadi apa? Oke, itulah satu hal yang kita syukuri ya adik-adik ya. Alhamdulillah diterima sebagai PNS gitu ya. Saat ini CPNS. Dulu adik-adik merindukan CPNS ya, cinta dengan PNS, tapi sekarang akan membuangnya ya, membuang C-nya gitu ya, karena sudah kudapatkan, tapi tidaklah kalau suami istri jangan.
Santai aja ya. Oke. Santai tapi outputnya dapat gitu. Kalau Bapak sukanya gitu, saya nggak suka. Memulai pembelajaran aja kalau sudah masuk inti saya kayak nafas panjang dulu. Aduh, masuk intinya lagi bosen gitu. Udah tahu semua kok gitu ya. Tapi proses itu harus kita lalui. Ya, oke, izin share. Aduh, saya belum buka. Mohon maaf nih, tadi saya ketinggalan HP karena buru-buru, jadi saya belum siapkan di tampilan sebentar. PPT nilai-nilai. Kenapa nggak muncul nih? Bisa dilihat slide-nya? Belum Pak, cuma Penuh ya? folder ini Pak. Iya. Masih Ya proses. enggak, kok nggak muncul di share itu loh, saya heran. Kenapa? Apanya yang salah? Oh iya, ini sudah. Oke. Udah kelihatan ya? Iya, sudah Pak. Oke. Ya saya yakin adik-adik sudah sudah nyantol gitu ya, sudah terinternalisasi dengan nilai-nilai berakhlak. Nah, dengan MOOC yang segitu banyaknya modul, adik harus baca dan harus diuji gitu ya. Sehingga masuk ke tahap e-learning ini ya, karena adik-adik sudah mendalami ini semua. Tapi pada saat ini karena sebuah proses kita harus diskusi tentang berakhlak, ya kita mulai dari nilai-nilai dasar yang pertama berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, kata kuncinya respon, kualitas, kepuasan. Panduan perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, adil, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Jadi nanti di rancangan aktualisasi di sini ya, di rencana aktualisasi misalnya ini sosialisasi, ini tahapannya apa, keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak itu jangan kalimat ini adik-adik ya. Jangan kalimat ini. Jangan misalnya mendesain misalnya sistem aplikasi. Keterkaitan dengan agenda dengan nilai berorientasi pelayanan melakukan perbaikan tiada henti. Tidak. Tapi yang kita pahami adalah sistem aplikasi gitu ya. Ya, menggunakan sistem aplikasi merupakan berorientasi kepada pelayanan. Tapi kali ini saya ingin berdiskusi dengan adik-adik semuanya apa kaitannya orientasi pelayanan dengan kegiatan kita sehari-hari yang ada di tempat kerja sehubungan dengan berorientasi pelayanan, sehubungan dengan akuntabel dan seterusnya ya. Kita mulai dari Ibu Gusti Ayu, boleh menceritakan pengalamannya bagaimana apa yang dikerjakan terkait dengan panduan perilaku ini, hubungannya dengan kerjanya Bu Ayu terkait dengan berorientasi pelayanan yang sudah kita alami di tempat kerja. Ya.
Terima kasih Boleh atas ambil kesempatan. salah satunya ya. Oke, silakan. Kalau untuk saya, kebetulan saya di Dinas Peternakan dan di sana saya sebagai dokter hewan. Untuk orientasi pelayanannya di sana, pelayanan saya itu pelayanan kesehatan hewan, terutama pemeriksaan kesehatan hewan di rumah potong hewan. Terus untuk, saya masih agak bingung sih ini, Pak. Ya, oke, gini misalnya kan sebagai dokter hewan tahu dengan problem ya, jadi memahami dan memenuhi problem, sehingga problem itu saya tangani karena saya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Ya, gitu salah satu contohnya gitu. Ya, substansinya apa kan saya tadi umum, Ibu Ayu yang lebih mengarah ke substansinya. Ya, memang. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Ini Rama. Ya. Coba Bu Ayu. Atau melakukan perbaikan tiada henti apa yang dilakukan di kantor? Di kantor, Ya. kalau sesuai isu yang kemarin saya angkat, Pak. Iya, yang isu kemarin ya. Isu kemarin itu saya angkatnya kurang optimalnya pemeriksaan kesehatan hewan di rumah potong hewan. Itu kebetulan petugasnya kan belum ada di sana, jadi masih yang petugasnya itu masih dari peternakan, dari lulusan peternakan. Jadi di sana saya mengangkat kurang optimalnya pemeriksaan kesehatan di HRPH. Jadi untuk melakukan perbaikan tanpa hentinya, rencananya saya memberikan edukasi ke pemeriksanya gitu. Iya, oke. Soal Makasih. SOP itu. Iya. Pemeriksaannya. Iya, oke. Makasih Bu Ayu. Memang dari saya mengawali nggak memberikan contoh langsung ke Bu Ayu gitu ya. Memang seharusnya saya memberikan contoh dulu ya. Kok tiba-tiba gitu. Saya memaklumi itu. Oke. Ya. Boleh adik-adik nanti cerita tentang aktualisasi ya. Boleh apa yang sudah dikerjakan di kantor atau aktualisasi. Misalnya yang barusan misalnya contohnya Bu Ayu, karena saya dokter hewan, saya ingin orientasi pelayanan, nilai dasar pelayanan ini terkait dengan kerja saya melihat bahwa di rumah pemotongan hewan itu belum sesuai dengan SOP, sehingga saya melakukan perbaikan itu dengan ya, menerapkan SOP di rumah pemotongan hewan, gitu ya. Untuk teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi yang ditulis di rancangan adalah yang itu, bukan hanya melakukan perbaikan tiada henti, tapi saya melakukan perbaikan di rumah pemotongan hewan untuk menerapkan SOP. Jadi ininya panduan perilakunya dapat, substansinya dapat, dua-dua. Itulah narasi yang bagus di rancangannya kita, ya itu yang bagus. Jadi panduan perilakunya kena, singkat tapi kena dua-dua. Jadi contohnya saya melakukan perbaikan dalam penerapan SOP rumah pemotongan hewan. Nah, gitu aja sudah bisa. Oh, orientasi pelayanan. Gitu. Jadi kan biasanya di keterkaitan tadi, bentar ini. Ini keterkaitan substansi mata pelatihan, judulnya kan misalnya berorientasi pelayanan. Langsung saya melakukan perbaikan SOP untuk saya melakukan perbaikan di rumah pemotongan hewan dengan menerapkan SOP titik. Singkat jelas gitu ya. Tapi kalau ini nggak apa-apa cerita panjang lebar karena ini diskusi ya. Oke. Silakan Ibu Nilo, bagaimana kaitannya
kegiatan Ibu Nilu dengan berorientasi pelayanan. Boleh kegiatan hari-hari, boleh aktualisasi yang direncanakan. Terima kasih Pak. Kebetulan aktualisasi saya judulnya kemarin tingginya kasus TB baru di Puskesmas Simpang Raya. Jadi saya ingin melakukan perbaikan. Yang pertama, pada saat di Puskesmas ini itu saya lihat kasus TB baru itu cukup tinggi. Dan setelah saya amati, kebetulan baru berapa bulan saya bertugas di sini, ternyata itu untuk SOP pasiennya itu belum jalan. Jadi yang seharusnya itu untuk pasien TB itu kan minum obat 6 bulan, Pak. Itu harus minum obat setiap hari rutin dan tidak boleh putus. Cuma di sini kasus paling banyak itu pasien banyak yang putus obat karena kurangnya kontrol dari petugas kesehatan. Itu. Jadi pasiennya banyak yang putus obat sehingga menyebarkan bakteri ke orang masyarakat yang lain. Jadi itu penyebabnya. Jadi saya berencana ingin melakukan perbaikan, jadi dengan melakukan kontrol rutin terhadap pasien-pasien yang minum obat TBC sehingga dia berobat tuntas dan sembuh, Pak. Jadi untuk menularkan ke masyarakat yang lain itu kecil. Seperti itu. Oke. Iya, yang ke-1 juga boleh kan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam perawatan TB ya, bisa saja. Ya, bisa ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan dalam melayani mereka. Melayani pasien TB boleh juga adik-adik pakai kalimat ini, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan dalam penanganan penyakit TB. Ya, dalam melayani ya, karena ini berorientasi pelayanan dalam melayani pasien TB. Ya, oke. Nah, ini memang bahasa menarasikan ini juga latihan sih gitu ya, dengar dari teman gitu ya. Ya, saya yakin adik-adik juga sudah melihat referensi rancangan dan laporan kakak-kakak CPNS-nya adik-adik ya. Nah, cuman kadang-kadang kalau nggak mengalami sendiri itu belum tidak terlalu terinternalisasi gitu loh kalau baca saja. Oke, untuk yang akuntabel ini ya, nanti Ibu Astrid sama Bu Rika ya, yang akuntabel. Akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ada integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, menggunakan kekayaan milik negara, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, terkait dengan kegiatannya Ibu Astrid, silakan. Ya Pak, jadi kalau terkait akuntabel itu saya ambil contoh panduan perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cepat, disiplin, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Di sini Pak, kami waktu pertama kali masuk saya menceritakan tentang saya di kantor ya Pak ya. Iya. Jadi kami diberikan tugas waktu itu untuk menyusun rencana anggaran biaya dan juga KAK. Karena sudah deadline, jadi kami harus bisa menyelesaikan 9 RAB dan KAK dalam waktu 1 minggu. Jadi kami berusaha bahkan tepat waktu Pak. Tepat waktu melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan tersebut. Sehingga ketika deadline-nya kami sudah bisa menyetorkan. Jadi paketnya sudah bisa tayang dan bisa terlaksana setepat waktu, Pak. Oke, jadi saya bertanggung jawab dalam membuat apa tadi itu? Dalam rencana anggaran biaya dan rencana KAK anggaran RKA ya. Rencana anggaran biaya. Saya bertanggung jawab dalam membuat RKA tepat waktu. Nah, sudah ada bertanggung jawab, ada disiplinnya gitu. Berarti akuntabel. Oke, makasih Bu Astrid. Lanjut, Bu Rika. Izin Bapak, jadi saya di PUPR, saya masuk di bidang pengujian laboratorium tanah. Kebetulan saya jadi koordinator di bagian tanah, jadi saya lebih fokus ke tanah. Dan isu yang saya angkat kemarin adalah
belum adanya SOP dalam pengujian tanah. Jadi mungkin yang masuk di akuntabel ini, saya mau membuat SOP itu supaya pekerjaan di pengujian tanah itu lebih tepat waktu. Jadi saya bisa kayak menjanjikan sama kontraktor yang ingin melakukan pengujian kayak waktunya sekian, lebih tepat waktunya karena sudah ada SOP-nya kan Pak yang berjalan. Karena sekarang ini kita pengujian Pak kayak bukan mengada-ngada tapi kayak harus mencari dulu nih. Kalau pengujian ini kita mencari di mana, harus searching dulu gitu, jadi tidak ada panduannya. Terus lebih ke pemanfaatan alat-alat yang ada di laboratorium Pak, lebih pemeliharaannya. Jadi kena di dua ya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, kemudian target tadi ya. Ya, kebanyakan memang kalau PU itu proyeknya itu nggak memenuhi target gitu. Apa masalahnya gitu ya? Mungkin dari komunikasinya gitu ya, antara orang yang di lapangan dengan yang di kantor dengan rekanan ya, gitu ya. Biasanya orang PU itu, ya itu bagaimana itu bisa tereliminir ya dari sisi waktu dan target waktu dan target fisik tentunya ya bertanggung jawab dalam memenuhi target fisik dan target waktu. Itu tidak masuk di disiplin, kemudian tadi menyinggung penggunaan alat-alat ya, alat-alat tadi masuk yang kedua. Oke, makasih Bu Rika. Untuk yang berikutnya Ibu Aldawia dengan Ibu Arvanita ya. Kompeten. Kompeten kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, terkait dengan apa yang dikerjakan hari-hari. Silakan Ibu Aldawia. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi di Puskesmas Bualemo saya bertugas sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Jadi di sini di kompeten saya ingin meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Sepertinya itu yang lebih cocok karena dari rencana aktualisasi yang saya ambil kemarin, jadi saya mengangkat kasus tentang stunting. Jadi di Kecamatan Bualemo itu menjadi salah satu daerah lokus stunting di Kabupaten Banggai. Ada 6 desa di Kecamatan Bualemo yang tercatat sebagai lokus stunting atau lokasi fokus stunting di Sulawesi Tengah. Jadi di sini saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat tentu harus meningkatkan diri mencari cara agar mampu berpartisipasi dalam penurunan angka stunting di Kecamatan Bualemo. Jadi hal yang bisa saya lakukan sebagai penyuluh adalah melakukan penyuluhan, kemudian mencari metode penyuluhan yang cocok terhadap masyarakat di daerah sana. Karena memang namanya seorang penyuluh itu harus tahu metode apa yang cocok untuk responden atau sasaran yang akan kita beri penyuluhan agar hasilnya tuh berjalan dengan optimal atau hasil yang kita harapkan bisa tercapai. Oke. Lanjut. Kemudian tentu pas kegiatan itu tidak bisa saya lakukan sendiri sehingga penyuluhan itu dilakukan di Posyandu bekerja sama dengan petugas gizi dan perawat yang lain karena memang bisa dibilang medannya di Kecamatan Bualemo itu antara desa jauh sehingga saya membutuhkan kerjasama dari teman-teman yang lain untuk turun ke lapangan ketika Posyandu itu, begitu Pak. Ya. Supaya dapat melaksanakan kegiatan dengan kualitas yang maksimal. Oke. Ya, berpartisipasi tadi yang pertama ya. Kemudian ya selalu belajar karena mau di-share ke orang lain ya.
Ya, ilmu dan keterampilannya, gitu ya. Membentuk tim, supaya kualitasnya terbaik, membentuk tim, ya karena jaraknya jauh-jauh, nggak mungkin sendiri, gitu ya. Memang, dan ini nanti di dalam pelaksanaannya sampel-sampel, gitu ya. Kalau tadi permasalahannya stunting, sampelnya adalah wilayah yang paling tinggi stuntingnya. iya yang menjadi fokus. Iya, lokusnya harus di posyandu yang wilayahnya berdasarkan data yang paling tinggi stuntingnya, dan permasalahan yang adik-adik angkat itu harus didukung oleh data. Iya, Ya, kalau stunting ya data stunting. Kalau bisa juga dukungan data ini berdasarkan data kualitatif adik-adik ya. Data kualitatif itu berdasarkan pengamatan selama saya bekerja di ini gitu bisa. Tapi kalau adik-adik ini kayaknya ada deh datanya tadi ya, Bu Rika juga ada data kan, nggak memenuhi target hanya sekian persen, itu data pendukung. Dan itu boleh dikatakan wajib ya. Ketika permasalahan didukung oleh data, itulah yang diharapkan. Ya, kalau nggak ada datanya biasanya disuruh cari gitu, minimal kualitatif. Oke, lanjut. Ini tadi Bu Andi kelewatan. Maksudnya ini saya urut dari layar yang atas, tiba-tiba Bu Andi muncul di atas gitu. Nanti setelah ini Bu Andi ya, Bu Arfa dulu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kebetulan saya di Dinas Kesehatan itu di subkoordinator promosi kesehatan sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Untuk masalah kemarin yang saya ambil, yaitu belum efektifnya penggunaan media sosial untuk mempromosikan cara hidup sehat atau Germas. Jadi untuk panduan perilakunya yang berkaitan dengan kompeten, di sini yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, serta membantu orang lain untuk belajar. Untuk kegiatan itu ya. Masalahnya kemarin itu yang saya ambil yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan media sosial untuk promosi kesehatan terhadap petugas penyuluh kesehatan baik pada petugas dinas maupun pada petugas puskesmas. Selanjutnya menyampaikan pentingnya pemanfaatan media sosial dalam promosi kesehatan. Oke, jadi nanti sasarannya internal ya, tim medis dengan tim medis ya. Tim medis dulu sasarannya. Penyuluh kesehatan di tiap puskesmas mungkin Pak. Jadi sasarannya nanti tetap pasien atau itu kemarin saya masih bingung Pak yang masalahnya ini. Jadi kemungkinan tadi kan ceritanya Bu Arfa tadi berperilaku hidup sehat ya? Iya. Ya Germas tadi Germas. Ya, bisa saja internal dulu, istilahnya sharing ya dengan teman. Kalau teman itu biasa diskusi atau sharing. Ketika teman-teman semua paham, baru disuluhkan ke masyarakat, boleh juga begitu. Jadi kegiatan pertama perencanaan, kedua membuat persiapannya itu segala sesuatunya, yang kegiatan ketiga sharing dengan teman tim medis, yang keempat penyuluhan, boleh begitu. Bayangannya seperti itu. Ya oke, dari sisi panduan perilaku ya meningkatkan kompetensi baik diri maupun orang lain ya, supaya orang lain tahu, tim medis yang lainnya itu tahu. Kadang sudah tahu, cuman diingatkan kembali. Gitu. Oh, ternyata sama dengan ini ya, APD itu loh yang di rumah sakit itu. Tim medis kadang-kadang tidak menggunakan APD sesuai SOP gitu ya. Ya diingatkan dengan SOP ini, narasumbernya pimpinan kita supaya teman-teman tim medis menggunakan APD misalnya seperti itu.
Ya oke, lanjut. Iya, iya Bu. Iya. Oke, lanjut ke harmoni sekarang ya, Bu Andi dengan siapa ya di bawahnya? Bu Nita ya, Bu Andi dengan Bu Nita. Ya, silakan kaitannya dengan harmonis. Bu Andi enggak ada ya di room ini? Oh ada. Oh Bu Andi tadi yang suaranya bermasalah ya. Ya sudah Bu Nita sama Pak Anu saja. Pak Ari. Hubungannya dengan harmonis. Saya share ulang. Silakan. Mute Bu Nita. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Oh Pak Ari dulu ya, silakan. Oh, iya. Apa? Iya, untuk yang nilai-nilai berakhlak yang harmonis, kalau di tempat kerja itu yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kan isu yang kemarin saya angkat itu kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di IGD RSUD Luwuk. Jadi kalau untuk yang poin yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, ya memberikan edukasi terhadap pelayanan tersebut kepada setiap orang yang datang berobat ke IGD tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Terus ya itu. Lanjut, mau lanjut dilanjutkan, nggak apa-apa. Apalagi selain itu, suka menolong, lingkungan kerja kondusif. Kalau yang suka menolong orang lain, mungkin saling membantu terhadap petugas kesehatan, karena saling membantu, saling membackup jika teman yang lain sudah ada pekerjaannya, sudah ada pasien yang ditangani, boleh saling backup untuk menangani pasien yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Pak Ari. Lanjut ke Ibu. Ya, terima kasih. Ya, Bu Nita. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Yang saya dari Dinas Tanaman Pangan Pak. Yeah. Sebenarnya formasi saya itu Pak di mana? Di dinas tapi di balai. Di balai mana? Balai penyuluhan, seharusnya di balai penyuluhan per kecamatan. Hanya saja untuk pembina penyuluhan di kabupaten itu kurang. Jadi untuk saat ini 1 tahun ini sebelum terima SK itu saya itu disuruh memperbantukan dulu di dinas, membantu pembina-pembina yang ada di pembina penyuluhan kabupaten. Jadi yang untuk harmonis itu saya suka menolong orang lain. Jadi saat ini saya masih membantu pembina-pembina untuk menyusun beberapa program. Ini program penyuluhan pertanian kabupaten. Oke. Itu kalau di kabupaten bidang penyuluhan ya? Iya, di kabupaten itu bidang penyuluhan. Ya. Bukan Pak, bidang PSP, masih masuk di bidang sarana dan prasarana. Oh gitu. Iya. Oh, penyuluhan, kasihan, kenapa nggak bidang ya? Seharusnya bidang. Kita masih di bawah ini PSP Pak, masih di bidang sarana dan prasarana. Kasub berarti ya? Iya. Iya, kasih penyuluhan begitu. Kasih. Iya, kasih penyuluhan. Seksi penyuluhan. Oke, Kak. Kalau Bapak dulu kan sebetulnya background S1-nya pertanian gitu ya. Jadi
sedikit dulu di Balai Diklat Pertanian Bapak itu. Ya, terus pindah ke Badan Diklat Provinsi gitu. Ya. Oke. Dan ceritanya penyuluh itu tahu gitu ya. Mulai dari reformasi, terus di otonomi daerah, nasibnya itu penyuluh. Oke, tapi ya kita lalui saja semuanya, pribadi kita. Yang penting kita menjadi orang-orang yang kinerja. Itu saja, apapun. Itu kan kita staff. Kita diatur, tapi bagaimana menunjukkan kinerja kita sama orang lain, sehingga orang lain itu membutuhkan kita. Gitu. Ya, coba adik-adik kalau kinerjanya bagus, nggak masuk kerja dicari. Ya. Tapi kalau adik-adik menjengkelkan, kalau nggak masuk kerja biasa saja. Daripada bikin sepat mata. Ya. Lebih baik tidak enak dipandang kalau ada dia gitu. Jangan sampai kita jadi orang gitu. Tapi kalau adik-adik ini rata-rata ya, adik-adik di kantor, di OPD yang ya kayak di tempat saya di BPSDM juga, adik-adik milenial ini memang menyenangkan gitu loh. Kerjanya itu nggak malas gitu, tangkap ya. Mungkin adik-adik yang di puskesmas juga gitu, malah diandalkan gitu ya. Malah super sibuk gitu. Ya, super sibuk gitu. Ya, Pak. Oke. Harmonis dan loyal ini harmonis tadi Pak Aris sama Bu Nita. Kemudian kita lanjut ke loyal ya. Loyal ini Ibu Ririn dengan Pak Landri ya. Bu Ririn dengan Pak Landri. Oke. Loyal memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga nama baik, menjaga rahasia jabatan. Ini perlu Bapak jelaskan ya, yang pertama ini sebetulnya turun-turun ke OPD kita dari ideologi Pancasila NKRI ini kan turun ke visi misinya kabupaten. Visi misi kabupaten turun ke tupoksinya Lenstra dan IKU-nya OPD. Turun lagi menjadi tusinya bidan. Nah, turun lagi menjadi tusinya tugas fungsinya Bapak Ibu, kalau nomor 1. SOP salah satunya, SOP itu mengacu pada tugas fungsi mengacu pada IKU, indikator kinerja utama, mengacu pada visi misi gitu ceritanya, ya. Ceritanya urutannya. Kalau kadang-kadang adik-adik, aduh terlalu jauh nih hubungannya undang-undang gitu dengan kita gitu ya, dalam hal kinerja. Tapi kalau diurut-urut seperti itu adik-adik ya. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, menjaga rahasia jabatan. Oke, silakan Ibu siapa tadi? Bu Ririn dan Pak Landri. Bu Ririn dulu. Iya Pak. Kebetulan saya kan kerja di UPTD Rumah Sakit Pratama Pagimana. Rumah Sakit Pratama ini kan termasuk rumah sakit baru ya Pak. Baru ya. Jadi pasiennya belum terlalu banyak. Jadi selama saya mulai bekerja di sana, saya diperbantukan maksudnya diberikan tugas tambahan di bagian rekam medik pendaftaran. Karena kalau saya melakukan tupoksi saya sebagai ahli gizi, ketika saya ke ruang perawatan, biasanya pasiennya tidak ada atau cuma sedikit. Jadi kan karena tidak terlalu banyak, saya masih bisa membantu di bagian rekam medik dan pendaftaran. Untuk loyal ini menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi negara, juga menjaga rahasia jabatan, berarti yang saya lakukan sehari-hari tidak membicarakan tentang pekerjaan saya kepada orang di luar rumah sakit. Saya tidak membicarakan apa saja yang saya, apalagi tergantung rahasia pasien kepada orang lain.
Oke. Iya. Kira-kira Jadi begitu, Pak. iya, memegang rahasia ini penyakit pasien ya, tidak, kan ada kadang-kadang tidak boleh didengar oleh yang bersangkutan aja, nggak boleh, apalagi Iya. orang lain gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Bu Ririn menyinggung ya nggak perlu lah sesuatu yang di luar kerjaan, nggak usah lah disusupu ke instansi lain gitu kan gitu. Iya, Pak. Bu Ririn pakai 2 perangkat ini. Iya, maaf, Pak. Anda, Soalnya layar makanya laptop saya heran saya, tadi, kenapa mute didengarin ya, berarti 2 perangkat ini. iya, Pak, layar laptop saya mati, tapi kameranya menyala. Jadi saya pakai HP untuk lihat slide layar Bapak yang di share screen. Oke, nanti Bu Andi setelah ini diperbaiki suaranya ya, Bu Andi ya. Sudah, saya pakai HP juga, Pak. Oh, Sudah. Bisa kedengaran? Oke. Habis ini saja kalau gitu, habis Pak Lan. Iya, Pak. Ya. Silakan Pak Lan. Oh ya, Pak terima kasih, Landri. Pak. Kebetulan Pak, saya ini kan bekerja di Dinas PUPR dan tupoksi saya itu pengawas jalan dan jembatan. Kalau keterkaitannya dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang NKRI serta pemerintahan, kami di pengawas itu bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Maksudnya itu dalam pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan yang kami awasi itu memang betul-betul harus sesuai dengan SOP. Jika memang tidak sesuai SOP, kami akan mengambil tindakan, entah itu perbaikan atau pembongkaran pekerjaan tersebut. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi. Ini sebenarnya yang paling sering terjadi kepada kami, di mana media-media selalu menyorot pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat kami di LUG ini, Pak. Yeah. Mereka selalu mencari masalah istilahnya. Kalau Bangga ini suhunya tinggi ya. Iya, selalu mencari masalah. Kadang mereka menyebarkan berita bahwa pekerjaan ini tidak baik begitu. Padahal sebenarnya apa yang selalu kita kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan sesuai dengan SOP tadi itu, Pak. Ya. Sesuai speknya. Iya. Oke, makasih Pak Landri ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Orang pengawasan gitu ya. Ya orang Pancasila ya. Perketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, semua dapat gitu ya. Oke. Kemudian yang ini tadi banyak suara-suara sumbang, terutama oposisi ya. Iya, Pak. Apa jalannya seperti itu, mutunya nggak bagus gitu ya. Ya, saya mendengar memang LUG ini suhunya tinggi gitu. Oke. Royal, berikut ke adaptif ya. Gilirannya Bu Andi sama siapa nih adaptif? Yang belum. Bu Andi sama siapa? Habis ya kayaknya ya. Tinggal Bu Andi ya. Saya sendiri, Pak. Tinggal saya sendiri. Kalau gitu balik yang pertama, Bu Andi sama yang pertama lagi, sama Bu Astrid lagi ya. Ya, oke. Ibu Gusti tadi sudah ya yang pertama. Bu Andi sama Bu Astrid. Ya. Bu Andi dulu adaptif. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya menggunakan 2 perangkat karena dari tidak keluar audionya Pak. Berhubung ini Pak, sesuai rancangan aktualisasi saya kan bekerja di rumah sakit Pak, di Poli Gigi. Nah, rencana yang saya mau ambil yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kenapa berinovasi dan mengembangkan kreativitas Pak? Sesuai dengan rancangan aktualisasi yang saya ambil itu, di rumah sakit ini kan khususnya di rumah sakit RSUD LUG, sekarang ini banyak rujukan mengenai kasus gigi terbenam Pak, gigi impaksi, yang gigi bungsu. Nah, gigi bungsu yang sering kami dapat rujukan itu Pak, selalu dalam keadaan yang sudah rusak, dalam artian karies gigi. Nah, tema yang saya mau ambil di sini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang dental health education, terutama untuk kasus gigi impaksi gigi bungsu. Nah, yang ingin saya lakukan yaitu terus berinovasi, yaitu dengan cara
ibaratnya mendesain banner, terus kami sertakan ibaratnya disimpan di depan poli, didirikan di depan poli, atau tidak membuat desain tentang dental health education yang kita buat sedemikian rupa, kemudian kita bisa masukkan di platform-platform digital yang ada di rumah sakit, misalkan di TV Ruang Tunggu Pasien, bisa kita masukkan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut, khususnya dengan kasus-kasus juga, misalnya itu kasus gigi bungsu yang terbenam itu, Pak. Itu yang saya mau ambil untuk tema berinovasi, Pak. Iya, Oke, bagus yang spesifik itu, Bu. Memang, misalnya gigi bungsu itu aktualisasinya, jangan pengetahuan gigi secara umum, yang spesifik itu yang memang lebih bagus. Ya itu sudah boleh untuk aktualisasi itu. Ya. Iya, Pak. Ya, nanti ada tutorial videonya kan. Ya, yang saya sarankan di ruang tunggu, nanti juga sampel, oh tapi orang rumah sakit ini ya, nggak bisa turun lapangan ya. Iya, Pak. Berarti education ini pasien ya, yang datang. edukasi pasien bisa secara langsung, Pak, maupun lewat yang tadi saya jelaskan mengenai banner atau platform digital, Pak, yang ada di rumah sakit. Oke, malahan kalau edukasi enak, hari-hari ada kegiatannya dalam 1 bulan itu. Tapi kalau adik-adik yang penyuluhan minimal 3 kali sampel, misalnya yang puskesmas itu ke posyandu minimal 3 kali, 3 posyandu, atau ya kalau yang lainnya edukasi di puskesmas. Karena aktualisasi itu tiap harinya harus ada kegiatan, tidak boleh kosong. Iya. Kalau yang tadi pengawas kan hari-hari bisa dilakukan. Yang lainnya juga begitu. Oke, lanjut ke Ibu, yang kedua kalinya ya, Bu Astrid, silakan. Terkait dengan adaptif. Ya Pak, kalau terkait dengan adaptif, untuk aktualisasi saya, rencana saya itu yang poin panduannya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, kami kan di PUPR ini tidak ada database terkait hidrologi dan klimatologi, poshidrologi, database poshidrologi dan klimatologi. Kita tahu database ini, data-data yang kita butuhkan itu dari pos hidrologi seperti pos duga air, kemudian pos curah hujan dan pos klimatologi itu dasar perencanaan SDA, baik membangun irigasi dan bangunan air lainnya yang berada di sungai maupun di daratnya, Pak. Nah, permasalahannya sekarang kami belum memiliki data-database tersebut. Nah, sehingga kita harus membangun pos-pos hidrologi, Pak. Jadi seperti pos duga air, pos curah hujan, dan pos klimatologi. Nah, rencana saya di sini saya akan memberikan masukan berupa titik-titik lokasi di mana saja kira-kira bisa dibangun pos-pos hidrologi tersebut, Pak, dengan rencana anggaran biayanya. Jadi misalkan satu contoh untuk pos hidrologi, pos curah hujan misalkan seperti itu, Pak. Satu contoh untuk pos duga air, satu contoh untuk pos klimatologi. Seperti itu, Pak. Jadi ketika nanti perencanaan SDA ke depannya, ketika untuk mengusulkan semisal, Pak, perencanaan pengusulan di Renja sudah ada dasarnya, Pak. Seperti itu. Ya, oke. Iya, jadi perencanaan hidrologi ya. Bagus untuk aktualisasi itu kemanfaatannya ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bu Astrid membuka pikiran kita semua untuk adik-adik bahwa apa yang kita lakukan itu ada sisi kemanfaatannya. Jadi nilai kemanfaatan di aktualisasi itu juga 20% gitu ya. Ya, ini database nih sangat bermanfaat baik untuk sebagai dasar untuk membangun pos-pos hidrologi, dan yang kedua untuk sebagai dasar untuk menganggarkan ini pengadaan itu. Oke, itu manfaatnya. Oke, makasih Bu Astrid. Berikut kami lanjut yang terakhir nih, kolaboratif ya. Bu Ayu sama Ibu siapa tadi? Bu Ayu sama Bu Nilu. Ya, saya. Ya, kolaboratif, silakan. Siapa duluan? Ibu Nilu, silakan. Ya, baik, terima
kasih Pak. Di sini pada poin kolaboratif, yaitu saya ingin menjelaskan tentang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi dalam judul aktualisasi yang saya ambil itu kan tingginya kasus hipertensi, Pak. Oh, hipertensi. Ya, tingginya kasus hipertensi di Puskesmas Simpang Raya. Jadi pada saat nanti saya turun lapangan, selain saya sendiri, saya akan berkolaborasi dengan petugas kesehatan bidan desa maupun perawat yang ada di desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada pasien yang menderita TB untuk rutin minum obat dan memberikan juga penjelasan bagaimana cara penularan penyakit TB paru tersebut. Jadi kita saling bekerja sama untuk memberikan kontribusi, tujuannya untuk mencegah penurunan angka kasus TB paru di Puskesmas Simpang Raya. Yeah. Terima kasih, Pak. Oke, menambahkan dengan masyarakat juga, no? Iya, Pak. Ya, dengan masyarakat kolaborasinya. Oke, lanjut Ibu Ayu. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini sesuai dengan isu yang saya angkat, kurang optimalnya pemeriksaan hewan di RPH. Jadi saya di sini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Di sini saya bekerja sama. Maksud saya di sini ketika saya nanti mengaplikasikan isu saya ini, saya bekerja sama dengan petugas-petugas yang sudah ada dari rumah pemotongan hewan itu ya? Iya, terus sama petugasnya juga, dengan petugasnya juga. Jadi saya memberikan kesempatan mereka untuk gimana ya, memeriksa hewan dengan ya sesuai dengan SOP-nya ya. SOP begitu yang sudah nanti saya akan ajarkan begitu. Ajarkan gimana ya? Ini yang tentunya ada simulasinya ya. Iya. Ya, karena bagaimana pelayanan penanganan di rumah pemotongan hewan itu yang benar ya, disimulasikan tentunya ya. Ya oke, terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya ya telah memberikan respon ya terhadap ya apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Ya di room ini ada 2 dokter ya, 4 ya, dokter gigi, dokter umum 2 ya, dokter hewan. Oke, sekarang kita waktu kurang 15 menit, kita akan tengok penugasan-penugasan ya. Oke. Jadi pada hari ini adik-adik menyelesaikan penugasan. Jadi saya menyiapkan 2 video. Ya, menyiapkan video untuk kelompok 1. Saya sudah bagi kelompoknya di Kolabja. Videonya tentang Selamat Siang Risa. Untuk kelompok 2 tentang penanganan bencana erupsi Semeru. Ya, ini penjelasan Gubernur Jawa Timur. Ya, untuk video pertama Selamat Siang Risa, penugasannya adalah menugaskan peserta secara kelompok untuk mengidentifikasi studi kasus dalam video. Ya, identifikasi dulu. Dicatat dulu, yang pertama identifikasi. Kemudian yang kedua mencari penyebabnya. Yang ketiga memberikan solusi. Yang keempat menjelaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Ya, jadi dibuat tabel saja ya dalam bentuk PowerPoint. Jadi tabel kolom pertama identifikasi isu, kolom kedua penyebab isu, kolom ketiga solusi, kolom keempat baru terkait dengan nilai-nilai dasar ASN dalam hal ini berakhlak.
Ya, dibuat tabel, kemudian nanti dibuat di dalam PowerPoint, kemudian ya itu saja, di PDF kan, di-upload di Collabjar kan, di-upload di Collabjar. Jadi ini hari ini itu tugas kelompok. Kalau agenda 2 nggak banyak penugasan kok, cuma 3 saja. Kan sudah hafal di MUUC itu ya, sudah hafal di luar kepala atau di dalam kepala ini. Kalau hafal di luar kepala itu lupa gitu. Iya, Bapak aja ya kalau ikut workshop terus banyak sekali modul, baca modul 1, modul 1-nya lupa ulang yang mana kemarin itu yang saya baca begitu. Apalagi adik-adik ini 17 modul barangkali ya. Sampai hede-hede. Nah, untuk besok ini di Collabjar saya tulis hari besok tanggal 22 kayaknya ya, menugaskan peserta secara mandiri untuk menghubungkan keterkaitan antara tahapan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Memberikan keterkaitan. Oke. Ini untuk hari besok. Untuk hari Seninnya tanggal 25 ini ada saya upload di materi ini ya, skenario, bantayang, RPBMP, itu saya upload di materi di Collabjar. Nah, yang ini membuat learning journal. Di agenda 1 sudah ditugaskan membuat learning journal kan? Iya. Sudah Pak. Iya, 1 lembar saja Bapak ya. 1 lembar saja. Oke, untuk penugasan ada yang ditanyakan? Ada 3 saja ya, yang hari ini kelompok, besok mandiri, tanggal Senin membuat learning journal setelah pertemuan sesi 2. Tapi kalau adik-adik oh iya, setelah pertemuan sesi kedua ini membuat learning journal. Ya sampai jam 12 malam boleh. Oh iya, rencananya saya di hari Senin itu adik-adik masuk jam 7.30. Ya, karena saya siang ada kegiatan. Sebetulnya jadwalnya jam 1. Nanti saya lapor sama evaluator, belum lapor. 7.30. Oke, untuk penugasannya ini 3, tapi yang hari ini ya. Oke, saya pikir jelas ya adik-adik ya. Kemudian untuk tugas mandiri saya kasih belum saya siapkan lagi di sini. Untuk penugasan mandiri dibuat seperti ini ya. Nanti lihat di bantayang. Ya, seperti ini. Rencana kegiatannya adik-adik tadi kan sudah didiskusikan dengan saya tadi. Nah, nanti buat seperti ini. Di sosialisasi, misalnya tadi penyuluhan ya, mulai dari perencanaan, tahapannya melapor ke mentor dan seterusnya, kemudian mendesain bahan penyuluhan, tahapannya apa dan seterusnya itu ditulis lengkap. Ya. Tapi untuk ininya, Bapak Ibu, untuk keterkaitannya misalnya koordinasi, ya tahapannya koordinasi, menyiapkan, evaluasi. Ini
cukup di cross saja ya, nggak usah diberi keterangan di sini, tapi keterangannya di bawah supaya lebih luas. Ya ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus saja. Misalnya koordinasi terkait dengan pelayanan, boleh centang, boleh cross ya. Misalnya kompeten kena, harmonis kena gitu. Dari misalnya adik-adik itu kan kegiatannya ada 4. Yang dijelaskan hanya satu kegiatannya saja, tapi jangan kegiatan yang perencanaan, kegiatan intinya ya. Kan ada 4 kegiatan, ini salah satu kegiatannya. Kalau yang lain cuma di cross saja atau dicentang, tapi ada satu kegiatan dengan tahapannya yang dijelaskan secara detail di bawahnya tabel sini. Misalnya sosialisasi, koordinasi, berorientasi pelayanan karena apa? Sesuai yang adik-adik diskusikan, sesuai yang adik-adik jelaskan barusan itu, seperti itu ya. Di bawahnya diberi penjelasan. Ya. Nah, ininya cuma di cross gitu saja atau dicentang-centang saja. Tapi jadi aturannya aktualisasi itu kan minimal 4 kegiatan. Ya di dalam kegiatan minimal 3 tahapannya. Di dalam tahapan minimal 3 nilai berakhlaknya. Jadi 4-3-3, diingat-ingat ya. Minimal loh itu ya. Kegiatannya 4, setiap kegiatan tahapan minimal 3, setiap tahapan nilai berakhlaknya minimal 3. Ya, tujuannya apa? Supaya adik-adik itu lebih menginternalisasi. Kalau cuma berakhlaknya 1, nggak mikir gitu. Ya, boleh dikatakan malas mikir nih, nggak cari-cari keterkaitan antara berakhlak dengan kegiatan gitu. Jadi makin teliti adik-adik makin bagus nilainya gitu. Oke, dari penugasan individu ada yang didiskusikan? Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu kan ada kegiatan ditulis sosialisasi. Berarti kalau kita itu Pak sesuai dengan aktualisasinya kita ya Pak ya? Iya, rencana yang kita aktualisasikan. Oh, jadi kalau seperti saya misalkan kegiatan database begitu Pak? Iya, database hidrologi tadi. Ya, judulnya, saksinya database hidrologi, misalnya. Nah, 1 perencanaan, 2 mendesain tadi yang Ibu siapkan segala macamnya tadi itu. Yang ketiga ya evaluasi itu ya seberapa pengetahuannya teman-teman tentang itu, yang tadinya 6 jadi 8 gitu ya. Ke arah sana. Itu hanya saran loh ya, Bapak menyarankan. Itu keputusan tergantung adik-adik dengan coach, dengan mentornya, Pak mentor dengan coach. Ya seperti itu. Jadi dan jangan lupa adik-adik aktualisasi itu harus ada action. Ya. Kalau bikin sistem aplikasi, sistem informasi harus ada feedback sudah. Ya, ya nggak, kita bikin sistem aplikasi, sistem informasi nggak ada yang nonton, itu kan nggak ada yang feedback dan tapi aksi perubahan ini wujud nyata sudah dilakukan. Kalau bikin database sudah ada datanya. Sudah ya bukan hanya rancangan desainnya saja tapi sudah terisi. Ya, oke. Ada yang lain lagi? 5-4 masih 6 menit kok. Ya, seperti itu. Harus aktual itu nyata ya. Oke. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Iya, jadi cuma mau ini saja Pak, mau
samakan persepsi supaya tidak miss. Jadi yang tadi di tugas pakai tabel itu kan kita punya rancangan aktualisasi, kita tulis di tabel, terus kalau ada nilai-nilai berakhlak yang masuk dalam kita punya rancangan aktualisasi itu dicentang saja kan Pak. Terus nanti penjelasan yang di bawahnya itu maksudnya penjelasan tahapan-tahapan untuk melaksanakan rancangan aktualisasi tersebut. Penjelasannya itu berisikan tentang tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk tahapan-tahapan yang kita susun untuk melakukan kegiatan aktualisasi tersebut itu Pak, yang kita jelaskan. Iya, oke. Iya, jadi misalnya Pak Ari ada 4 kegiatan yang dijelaskan secara detail, salah satu kegiatannya saja ya. Ya, utamanya kegiatan inti ya. Iya. Kan kalau misalnya kegiatan perencanaan konsultasi dengan mentor itu kan umum ya. Iya. Konsultasi dengan tapi yang kegiatan inti, kalau dokter ya kegiatan inti misalnya ya apa kegiatan intinya yang akan diambil. Misalnya Ibu Andi tadi berarti kegiatan intinya tadi edukasi terhadap gigi bungsu gitu. Salah satu kegiatannya kan. Oh iya Pak. Iya paham Pak. Ya nggak usah semua kegiatan dirinci satu kegiatan inti. Ya itu untuk mengukur kemampuan kita di dalam memberikan keterkaitan. Nanti di ujian itu yang ditanya. Ini peserta ini sudah menginternalisasi nilai-nilai berakhlak enggak ya? Jadi dari situ, dari satu kegiatan saja yang diotak-atik oleh penguji. Ya, oh berarti paham. Biasa kegiatan inti. Kalau kegiatan konsultasi enggak. Dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin agak aneh gitu ya. Misalnya, oh, kok ini tahapan ini kok hubungannya dengan misalnya loyal, apa hubungannya? Misalnya agak aneh gitu, itu ditanya. Ya, tapi karena ini dalam taraf istilahnya pembelajaran ya, menginternalisasi nilai-nilai berakhlak ini, ya tidak ada yang salah ya. Ya, semua kita belajar. Bapak juga belajar sama adik-adik. Ya, dengan kadang-kadang metode pembelajaran gitu tadi saya dapat pada saat pembelajaran ini saya dapat. Ketika saya menayangkan slide tadi itu nilai-nilai berakhlak, terus teman-teman menceritakan tentang rencana aktualisasinya. Oh iya, ini satu rangkaian sekalian gitu ya. Sekalian yang bersangkutan cerita tentang aktualisasinya, rencananya, sekalian berakhlaknya gitu. Saya dapat di sini. Itu maksud saya juga dapat pembelajaran dari adik-adik. Oke. Ada lagi teman-teman untuk berdiskusi yang lainnya? Ya, terima kasih Pak. Iya, ya. Pak, izin bertanya. Silakan Ibu Aldawiyah. Untuk tugas kelompok yang tadi itu, tadi link videonya dilihat di mana? Oh, di skenario pembelajaran, di materi yang ketiga kayaknya. Oh iya. Iya, agak memang saya juga belum komunikasi sama Pak Aldi ya. Biasanya langsung ditulis di situ penugasannya RPP, kan di situ ada materi, seharusnya bahan tayang, RPP-NDRP, skenario pembelajaran, mestinya di judul kolabjarnya itu, sehingga adik-adik langsung tahu. Tapi karena nggak ada judul itu, jadi saya isi-isi saja di room itu. Di room yang ketiga kayaknya. Yang pertama bahan tayang, yang kedua RPP-NDRP, yang ketiga skenario kayaknya. Yang keempat biodata. Sudah ada Bu Aldawiyah. Masih sementara saya cari. Oke. Atau ini saja di ya. Ini aja di foto. Oh iya, Pak. Ya. Bentar. Untuk lebih cepat. Ini aja foto.
Ada kok di Kolabjar ada, tapi foto lah. Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, ya nanti di-share di grupnya Bu Aldawiyah ya, di-share ke teman. Tapi habis ini kan adik-adik tetap di room ya, bikin room grup sendiri, Zoom sendiri, mendiskusikan video ini. Ya. Pakai akunnya siapa nggak tahu, terserah adik-adik. Pakai akunnya rumah sakit, pakai akunnya OPD yang lain. Ya. Enak ketemu di Zoom langsung jadi. Sudah nggak ada beban lagi. Ya oke, karena waktu sudah jam 9, terima kasih banyak atas partisipasinya dengan pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya, dan terima kasih atas masukan ya yang saya dapatkan dari adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya. Nah, waktu saya kembalikan ke Mas Evaluator. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sehat selalu Ya. Pak. Sehat, amin. Ya, sama-sama. Mas Evaluator, Bapak Ibu Evaluator. Ini berarti nanti klasikalnya ini udah live breakout room bulan depan ya, klasikalnya ya. Iya. Kita sudah kembali lagi di main season. Bude, Pak D, Ibu Agus, bagaimana? Yamin ternyata. Tambah waktu mungkin? Sudah cukup Pak. Ya, sudah cukup juga saya. HP saya ketinggalan Bu Yuli tadi. Ketinggalan bis.